Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu, anak-anak sekalian dan adik-adik dimanapun berada. Alhamdulillah, saya Dr. Andes Suwono MSI, Kepala SMA Negeri 14 Bekasi. Kali ini kami akan mengetengahkan tentang visi, misi, tujuan, manajemen, dan strategi pelaksana kegiatan di SMA Negeri 14 Bekasi. Visi sekolah kita, yaitu di SMA 14 Bekasi, adalah sekolah unggul, berakhlak karimah, disiplin, berdaya saing, visioner, berwawasan lingkungan, mandiri, nyaman, berprestasi. Sementara untuk melaksanakan visi tersebut, maka kami selaku pimpinan sekolah membuat misi. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan yang dalam dan pengalaman yang tinggi terhadap ajaran agama sehingga tercipta kematangan anak-anak kita berpikir dan bertindak. Yang kedua, merencanakan dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru yang sesuatu itu dan yang dimiliki. Yang ketiga, mendorong aktivitas dan kreativitas siswa secara optimal kepada seluruh komponen sekolah, terutama bagi para siswa-siswi yang berbakat dan minat sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, mengoptimalkan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan target tetap berprestasi. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien sehingga timbul kecerdasan siswa yang terus-menerus diasah agar tercipta kecerdasan yang spiritual, emosional, dan intelektual yang baik. Yang keenam, memiliki sikap dan tindakan yang mendorong guru dan siswa agar bisa menghasilkan sesuatu yang berharga guna bekalnya nanti di masyarakat serta dalam kehidupan keluarga masing-masing. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan rasa semangat antusias terhadap perkembangan dan kemajuan iptek sehingga siswa-siswi semuanya akan melek iptek. Yang kedelapan, menanamkan cinta dan bersikap persaudaraan di antara mereka, di antara siswa, untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan prinsip simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain, utamanya untuk pengembangan sekolah Seman Palasi SMA Negeri 14 Bekasi. Sementara tujuannya dengan visi dan misi tersebut adalah SMA Negeri 14 Bekasi ingin mewujudkan manusia yang berakhlak, beriman, visioner, disiplin, cerdas dalam berkarya, dan profesional dalam bekerja, tentu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, untuk menjalankan visi, untuk mencapai visi dan menjalankan misi tersebut, serta mencapai tujuan tadi, manajemen sekolah kita menggunakan strategi Sisigi Mantu, yaitu kolaborasi, komunikasi, dan sinergi antar tim dan pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, selalu mendampingi dan mensolusi. Dengan Sisigi Mantu, tim di antara guru, TU, TLK, Satpam, pengawas, pembina, termasuk juga kepala sekolah, itu selalu kolaborasi dan komunikasi yang aktif
Ya, kolaborasi dan komunikasi aktif itulah nanti akan menghasilkan sebuah kesinergian untuk menjalankan setiap kegiatan. Sehingga Sisiki Mantu ini sebagai perilaku luhur untuk menumbuhkan sikap yang saling bahu-membahu di antara tim dengan tim satu dan yang lainnya, sehingga untuk menjalankan mantu, yaitu manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu itu apa kira-kira? Yaitu manajemen yang selalu mengutamakan perencanaan, ya, pelaksanaan, kemudian evaluasi setiap kegiatan, dan ada follow up atau solusi dalam menangani sebuah permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, Sisiki Mantu selalu menemani, mendampingi, dan mensolusi. Strateginya, untuk menjalankan manajemen mutu terpadu tersebut, kita selalu ada rapat kerja tim stakeholder kita di awal tahun pelajaran, biasanya di bulan Juni akhir. Nah, tujuannya raker ini untuk menyatukan visi semua pihak agar program yang nanti dimasukkan dalam RKAS sekolah akan menjadi program yang benar-benar update dan sesuai kebutuhan sekolah. Dan tentu prioritas-prioritas akan menjadi tantangan buat kita semua. Nah, selain raker, kita tentu membentuk tim kegiatan yang solid. Menerapkan KPI, yaitu Key Personal Indicator, guna mengukur kerja tim. Yang keempat, itu melaksanakan prinsip manajemen Sisiki Mantu dengan konsisten. Yang kelima, kita tetap adanya pendekatan manajemen yang bermutu, diantaranya adalah profesional, proporsional, religius, persuasional, reward and punishment, serta menangani dan melayani prestasi dengan pola reward and punishment, yaitu reward adanya pembinaan yang aktif dengan hasil prestasinya, kemudian punishment itu bukan hukuman tapi sebuah pembinaan, sebuah pelatihan-pelatihan atau solusi untuk lebih baik. Dan yang berikutnya adalah strateginya menyusun SOP, yaitu standar operasional pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kegiatannya di setiap bidang kegiatan. Dan yang berikutnya untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang berjalan supaya bisa maksimal dan juga bisa menyaring tantangan, hambatan, dan kekurangan. Maka kita perlu adanya briefing setiap Selasa rutin setiap pekan. Dengan demikian, kita dalam kegiatan-kegiatan selalu terorganisir, terpantau, dan termotivasi. Dan tentu kerjasama dengan pihak-pihak terkait pun kita tumbuh kembangkan dengan PTN, PTS, dunia usaha dan dunia industri, serta terhadap pihak-pihak yang terkait yang support dengan kemajuan pendidikan SMA Negeri 14 Bekasi. Tetap semangat dan maju untuk SMA 14 Bekasi. Semangat Bekasi, juara, 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 yes! Sisiki Mantu. Sisiki Mantu itu adalah sebuah prinsip yang kuat untuk melaksanakan setiap kegiatan di sekolah. Kenapa? Karena dalam Sisiki Mantu itu, sisigi dan mantu. Sisigi itu kolaborasi, komunikasi, dan sinergi. Nah, dalam kolaborasi dan komunikasi ada nilai-nilai kerjasama yang kuat, yang saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Untuk melaksanakan mantu, yaitu manajemen mutu terpadu. Nah, manajemen mutu terpadu itu isinya adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mensolusi setiap kegiatan. Dan ini
tidak bisa berjalan tanpa ada roh yang kuat. Nah, roh untuk melaksanakan manajemen itulah namanya CCG, yaitu kolaborasi, komunikasi, dan sinergi. Kolaborasi dan komunikasi yang aktif, maka itulah sinergi. Jadi sinergi itu adalah hasil dari kolaborasi yang positif dan komunikasi yang aktif. Tanpa ada kolaborasi yang positif dan komunikasi yang aktif, mustahil adanya sinergi. Ketika sudah sinergi, maka setiap pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap tim, insya Allah berjalan sesuai diharapkan. Oleh karena itu, mantu di sini selalu terjaga dengan adanya roh atau nafas dari sebuah nilai-nilai dari CCG tadi, yaitu selalu bahu-membahu kerjasama, saling tolong-menolong, serta membantu dalam setiap kegiatan. Itulah prinsip CCG Mantu dalam melaksanakan kegiatan di Semen Palasi Juara. Terima kasih. Ya, harapan Bapak sebagai pimpinan SMA Negeri 14 ini adalah tidak lain adalah supaya anak-anak kita semua menjadi juara. Dengan jargon Semen Palasi juara, juara, yes. Ini adalah sebuah dorongan, motivasi, dan doa. Sebagai orang tua dan pimpinan di sekolah, selalu memberikan support yang positif kepada anak-anak kita. Sehingga semua keinginannya, semua harapannya, insya Allah tercapai dengan jargon yang termotivasi tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, nah, Semen Palasi juara, yes, itu untuk siapa? Tentu yang paling utama adalah untuk siswa. Agar siswa menjadi siswa yang juara dalam hal satu, diterima di perguruan tinggi negeri dengan jumlah yang maksimal setiap tahun. Terbukti, 2022 sebelum kami ke SMA 14 ini kurang dari 100. Dan begitu kami 2023 ditempatkan di SMA 14 dengan strategi ini, anak-anak yang ke PTN menjadi 156. Dan 2024 ini naik lagi menjadi 227 siswa yang masuk ke PTN. Baik jalur SNBP, SNBT, mandiri maupun kedinasan. Ini membuktikan bahwa CCG Mantu terbukti dengan adanya jargon CCG Mantu juara, yes, itu menunjukkan motivasi setiap stakeholder meningkat. Yang kedua, untuk Bapak dan Ibu guru, dengan CCG Mantu dan Semen Palasi juara, yes, setiap guru memiliki harapan yang besar, dan kami sekolah selalu support untuk guru yang teladan. Terbukti dari 1 guru penggerak sekarang menjadi 5 guru penggerak. Ini menunjukkan semangat guru semakin naik. Di samping itu pula guru hampir 99% setiap harinya maksimal masuk menjadi guru yang hebat di setiap kelas tanpa ada absen. Ini merupakan prestasi buat Bapak Ibu guru. Yang ketiga, untuk TLK atau OB, Satpam, dan juga TU. Dengan CCG Mantu dan didampingi dengan jargon Semen Palasi juara, yes, termotivasi kinerja mereka. Terbukti bahwa setiap guru sekarang sudah tidak ada lagi yang tidak diajukan ke menjadi guru yang masuk ke Dapodik. Semua sudah masuk Dapodik. Ini artinya TU, TLK semangat untuk bekerja lebih tinggi. Dan juga pengawas, pembina kita alhamdulillah selalu support.
Dengan adanya inovasi di S14 ini termasuk jargon dan manajemen mutu kita, yaitu sisigi mantu. Demikian, termasuk orang tua. Orang tua juga support. Walaupun dengan kita adanya absen point system, ada absen yang terlambat di negatif, yang berprestasi di positif atau dikasih apresiasi, ini menunjukkan bahwa orang tua pun bergembira dengan sistem poin absen, yaitu sistem poin apabila terlambat ada pengurangan, apabila dia hebat maka ada hadiah, baik itu berupa value maupun sebuah apresiasi dari sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seman Palasi, juara, 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 yes!